Selamat sore, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lindina Hartono dengan NPM 244014859. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan berdasarkan penelitian, analisis, serta pemikiran kritis untuk penyajian informasi, temuan untuk argumen ilmiah. Karya ini bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan yang dapat diuji, dianalisis, atau diterapkan dalam konteks ilmiah. Ciri khas karya ilmiah adalah keberpihakan pada fakta, penggunaan metode terstruktur, serta pengacuan pada referensi yang valid. Dalam karya ilmiah, pengarahan tidak hanya memaparkan pendapat tetapi juga memberikan bukti atau data yang mendukung pernyataan tersebut sehingga dapat diterima dalam komunikasi akademi atau profesional secara umum. Karya ilmiah mengacu beberapa jenis tulisan seperti artikel, jurnal, tesis, disertai laporan penelitian, makna, seminar, dan buku akademi. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, objektif. Karya ilmiah bersifat objektif, artinya isi tertulis didasarkan pada karya, data, dan analisa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, sistematis. Penulisan karya ilmiah disusun secara struktur dengan alur, logis, dan jelas. Biasanya karya ilmiah terdiri dari bagian-bagian seperti pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang ketiga, berdasarkan fakta dan data seluruh isi karya ilmiah harus bersumber dari data yang valid, baik dari penelitian empirik, kajian, literatur, atau eksperimen. Yang keempat, bahasa yang formal dan jelas. Karya ilmiah ditulis dengan bahasa formal yang sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan yang benar. Tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu tujuan utama karya ilmiah adalah untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan melalui penemuan baru, pemujian teori, atau mengembangkan konsep yang sudah ada. Yang kedua, menyampaikan temuan atau gagasan karya ilmiah menjadi sasaran untuk menjadikan hasil penelitian, analisis, atau gagasan baru kepada komunitas ilmiah, akademi, atau masyarakat luas. Yang ketiga, mengasah kemampuan berpikir kritis dan logis. Proses penulisan karya ilmiah melibatkan analisis mendalam dan menarikkan kesimpulan yang logis. Hal ini bertujuan untuk melatih penulis dalam berpikir kritis, sistematis, dan terstruktur. Yang keempat, memecahkan masalah secara ilmiah. Karya ilmiah seringkali disusun untuk menjawab pertanyaan, penelitian, atau pencapaian solusi atas suatu permasalahan. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas penulis. Menulis karya ilmiah dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas penulis di bidang keilmuannya. Tahap penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik dan batasan masalah. Langkah ini menentukan arah dan fokus dari karya ilmiah sehingga mengaruhi kualitas akhir tulisan. Pemilihan topik harus dilakukan dengan baik dan mempertimbangkan minat penulis, relevansi topik, serta ketersediaan sumber informasi dan data yang mendukung. Yang ketiga, memiliki topik yang sesuai adalah langkah awal yang krusial. Penulisan harus memastikan bahwa topik yang dipilih relevan dengan bidang ilmu yang ditentukan, memiliki nilai kebaruan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaiknya topik dipilih berdasarkan minat penulis atau menjaga semangat selama proses penelitian dan penulisan. Yang ketiga, setelah topik dipilih, langkah berikutnya adalah melakukan pembatasan masalah. Pembatasan ini bertujuan untuk menjadikan penelitian lebih fokus, spesifik, dan dalam. Masalah yang terlalu luas akan menghasilkan karya ilmiah
yang dangkal dan sulit untuk diselesaikan. Pemilihan topik dan pembatasan masalah. Pemilihan topik dan pembatasan masalah adalah fondasi pentingnya dalam penulisan karya ilmiah. Tahap ini memerlukan analisis yang cermat, kreativitas, pemahaman, pendalaman tentang bidang keilmuan dengan topik yang relevan dan masalah yang dibatasi secara jelas. Karya ilmiah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan serta memberikan solusi yang bermanfaat untuk masalah nyata di masyarakat. Hubungan kerangka teori dan metodologi. Penyusunan kerangka teori dan metodologi adalah bagian integral yang penulisan karya ilmiah yang menentukan validitas dan tujuan penyusunan laporan penelitian. Yang pertama, menyampaikan temuan penelitian, memberikan informasi tentang hasil penelitian secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mendokumentasikan proses penelitian. Lapor pengfungsian sebagai catatan permanen yang mencakup seluruh proses penelitian. Yang ketiga, memastikan transportasi laporan memungkinkan pembaca memahami dan mengevaluasi proses dan hasil penelitian. Yang keempat, memberikan kontribusi ilmiah. Temuan penelitian yang dilaporkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau aplikasi praktis. Sekian presentasi saya saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.